Utang. Sebagian besar dari kita pasti udah paham banget apa itu utang. Entah berutang atau mengutangi, kita pasti pernah melakukannya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita bahas bukan tentang utang ke teman, atau ke mantan pacar, atau utang yang ada di balik batu. Hahaha. Tapi ini utang pemerintah negara kita, Indonesia. Mari kita mulai dengan pertanyaan, jika kita boleh berutang, apakah negara juga boleh melakukannya? Terus kenapa ya? Dan apakah perlu? Faktanya, Indonesia adalah rumah bagi ratusan juta jiwa yang kebahagiaannya menjadi PR untuk kita semua. Rumah bagi aku, kamu, dan dia yang sama-sama ingin bahagia. Tapi tantangan untuk membuat kita bahagia masih ada. Maka dari itu, negara perlu pengeluaran yang sangat besar untuk menghadapi tantangan tersebut demi kemajuan ekonomi yang adil dan mereka menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Tapi, ternyata pendapatan negara kita yang berasal dari pajak dan bukan pajak belum cukup untuk menutupi seluruh biaya kebahagiaan tersebut. Terus gimana dong? Berutang bisa menjadi salah satu solusinya karena kita nggak mungkin kan apalagi nunggu hujan duit dari langit. Sekarang bayangin ya, misalnya kamu punya cita-cita membeli rumah untuk modal melamar si dia, tapi uang kamu nggak cukup untuk membeli rumah secara tunai hari ini. Kamu pun memutuskan untuk menabungnya aja dengan harapan bisa membeli rumah tersebut di masa depan. Nah, sama dengan negara kita. Jika negara menunda pembangunan MRT, jalan tol, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, bandara, jaringan internet, dan sarana prasarana lainnya karena menunggu banyak duitnya dulu, yang rugi adalah kita, juga bahkan seluruh rakyat Indonesia. Karena penundaan itu akan membuat kita semakin tertinggal dalam dunia yang sedang cepat sekali berkembang ini. Emang, kita mau jadi penduduk negara yang terbelakang? Nah, jadi apakah Indonesia perlu berutang? Jawabannya ya. Defisit anggaran adalah anggaran yang memang disengaja untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah. Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh apabila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi. Anggaran memiliki sifat struktural atau aktif, berarti anggaran tersebut ditentukan oleh kebijakan aktif dan beban atau diskresioner seperti penetapan tingkat pajak, jaminan sosial, dan belanja pemerintah untuk menghitung seberapa besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta menghitung kemungkinan defisit atau surplus bila perekonomian beroperasi pada tingkat produksi potensial. Anggaran bersifat siklikal atau pasif di mana ditentukan oleh keadaan siklus ekonomi untuk menghitung dampak dari siklus ekonomi terhadap anggaran atau mengukur perubahan dalam penerimaan, pengeluaran, dan defisit atau surplus yang timbul karena perekonomian tidak beroperasi pada output potensialnya. Dengan stabilitas otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Apabila terdapat kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan perpajakan tidak akan diubah. Namun, penerimaan dari pajak akan menurun, terutama dari pajak pendapatan.